Cek, kes, 1, 2, 3. Cek, kes, cek, kes, cek. Cek, cek, kes. Cek, kes. Izin mulai Pak Ustadz. Izin mulai Bapak-Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah sepatutnya kita panjatkan rasa puji, rasa syukur dan rasa kebanggaan kita sebagai umat Islam. Kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah sangat banyak mencurahkan berbagai nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa beramal soleh, dan nikmat lainnya yang tak harusnya kita sebagai umat Rasulullah SAW, hamba Allah, senantiasa bersyukur setiap waktunya, setiap detiknya, karena insya Allah dengan kita bersyukur maka akan ditambahlah nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu diberikan syafaat hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, sudah di antara kita semua Bapak Ustadz Mihdar Fatoni SPDI yang siap sharing berbagi ilmunya kepada kita terkait tema yang sudah ditentukan panitia, yaitu The History Baitul Maqdis. Bagaimana sejarah dari Baitul Maqdis itu sendiri dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Insya Allah beliau akan sampaikan 1 jam ke depan. Yang saya hormati Bapak-Bapak yang sudah hadir mengikuti sholat subuh berjamaah, lanjut dengan kajian Granat yang beberapa pekan lalu sempat libur ya, hampir 3 pekan. Tapi insya Allah kita coba mulai kembali, dan mudah-mudahan dengan liburnya kemarin Granat tidak melunturkan semangat Bapak-Bapak semua untuk terus menjalankan aktivitas kajian Granat. Dan terkhusus kepada panitia Granat yang sudah memberikan kontribusinya, kami ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan diganti dengan suatu ganjaran pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ali Ikram. Kepada Ananda Ali Ikram dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min
قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma habna bil Quran. Terima kasih kepada Ananda Al Ikram yang sudah membacakan surat As-Sajdah dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mohon doanya Bapak-bapak semua yang hadir agar diberi keistiqomahan kepada Ananda Al Ikram dan diberi kekuatan serta kemudahan dalam mempelajari Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Amin. Mangga Pak Amin. Baik. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Midhar Fatoni untuk menyampaikan materi yang tadi saya sampaikan. Mohon kepada Bapak-bapak untuk konsentrasinya, jangan sampai raganya di sini tapi jiwanya kemana-mana. Kita fokus menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Midhar Fatoni. Kepada Ustadz Midhar kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidz, bil khusus segenap pengurus TKM Masjid Al-Barkah yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah dan juga tetap bersemangat dalam memakmurkan masjid Allah, baik dari segi rohaninya ataupun dari segi fisiknya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan. Dan juga yang saya hormati panitia ataupun panitia granat yang diketahui oleh Pak Alpian dan kawan-kawan, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan juga tetap semangat untuk mengisi kajian di setiap ba'da subuh. Bapak-bapak jamaah granat rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita sehat walafiat, masih memberikan kita umur panjang. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan tercurahkan pula kepada keluarga-keluarga Kanjeng Nabi, para sahabat Nabi, dan juga mudah-mudahan tercurah pula kepada kita umatnya yang mudah-mudahan istiqamah menjalankan sunnah-sunnah ajaran beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah granat rahimakumullah, ini mohon maaf ini sebelumnya, ini karena kondisi suara lagi kurang fit ya, dan juga mata sebenarnya ini lagi ya, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan tapi tetap istiqamah dan semangat ya. Insyaallah dengan kita memakmurkan masjid, terutama mengisi kajian ba'da subuh, kita niatkan sebagai i'tikaf dari waktu subuh ya sampai tuluk, kita isi dengan i'tikaf di masjid. Pahalanya luar biasa, seperti haji ataupun umroh yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal
ya rabbal. Hadirin jamaah granat rahimakumullah. Berbicara Baitul Maqdis ataupun di dalam kitab-kitab kuning itu disebutnya Baitul Muqaddas. Ada yang menyebut Baitul Maqdis, ada yang menyebut Baitul Muqaddas. Kalau Baitul Maqdis, ya, Maqdis berarti itu namanya isim makan. Kalau Muqaddas itu isim maf'ul, yang disucikan. Kemudian ada lagi yang menyebut yaitu Yerusalem, ya, kota suci yang ada di Palestina, yang mana di dalamnya ada yang namanya Masjidil Aqsa, masjid yang pernah dikunjungi oleh Nabi kita Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi sempat singgah untuk sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa ini adalah menjadi tempat yang bersejarah yang luar biasa, menjadi tempatnya para nabi banyak dilahirkan di sekitar Masjidil Aqsa, ya, di tanah Palestina, ya. Kalau kita gambarkan dari peristiwa Isra wal Mi'raj, kan Kanjeng Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan ibaratnya secara horizontal, ya, hablum minan nas, hubungan sesama manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, udah naik ke atas nih, berarti hubungan secara vertikal, hablum minallah. Kemudian setelah menerima perintah sholat 5 waktu, Kanjeng Nabi turun lagi ke Masjidil Haram, turunnya di Mekah. Berarti kalau digambarkan seret menjadi 3 segitiga, ya, menjadi segitiga. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjidil Haram, ya, hablum minan nas, hablum minallah, ya. Berbicara tentang Masjidil Aqsa, dan juga di situ erat kaitannya dengan yang disebut-sebut kota suci ataupun rumah suci yang terdapat di dalam kitab suci umat Yahudi, ya, ataupun di dalam kitab suci umat Kristen, bahwasanya di sana ada daripada penjelasan Nabi Sulaiman. Kalau orang Yahudi bilang Nabi Solomon, ya, orang Yahudi bilang, atau orang Kristen bilang Nabi Solomon. Maksudnya adalah Nabi Sulaiman, yang mana di dalam tabut itu peti, ya. Maka dalam Al-Quran itu kan ada, ya, at-tabutu fihi sakinah, jadi disebutnya peti sakinah, ya. Artinya di dalamnya itu ada kitab-kitab yang mana berisi
penjelasan-penjelasan untuk masa depan gitu ya, kitab-kitab yang berisi kabar berita untuk masa depan ini diincer banyak orang ya, termasuk ya iblis ya, ngincer ini isi daripada tabut itu. Nah, kemudian dalam keyakinan umat Yahudi ataupun dalam keyakinan kaum Bani Israel, nah digaris bawahi terlebih dahulu, Bani Israel itu adalah nama sebuah suku yang ada di sekitaran ya Palestina gitu ya, suku bukan negara ini, suku kalau di Indonesia mah seperti suku Jawa, suku Sunda, suku mana lagi ya, suku Batak gitu kan, tapi masuk dalam bagian negara Indonesia, suku salah satu bagian gitu ya. Ya. Kemudian agama mereka agama Yahudi, agama nenek moyang yang diwariskan ya atau diambil dari nama salah satu anaknya Nabi Yakub alaihi salam yang bernama Yahuda. Dari keturunan Yahuda ini maka disebut ya pewarisnya adalah agama Yahudi. Sudah banyak penjelasan di dalam Al-Quran bahwasanya sejatinya kaum Bani Israel ini adalah kaum yang banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat kecerdasan, nikmat kepintaran, mempunyai akal yang luar biasa. Ya. Tetapi karakter daripada kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini adalah orang yang suka mengkufuri atau tidak mensyukuri nikmat Allah. Kemudian sering ibaratnya bahasa kitanya ngeyel gitu. Ngeyel itu karakter orang Yahudi, ngeyel. Dan juga kaum Bani Israel itu adalah menjadi kaum yang banyak terusir dari tempat dan tanah lahirnya. Itu dalam sejarah tercatat jelas. Ya. Kita baca dalam sejarah ketika pada zaman Kanjeng Nabi saja, ini orang-orang Yahudi ini banyak terusir dari tempat tinggalnya. Ya. Makanya berpencar gitu. Gara-gara ya tadi tidak mensyukuri nikmat Allah, orangnya suka ngeyel. Nah, awal kejadian ibaratnya perebutan Baitul Maqdis antara yang sekarang lagi rame ataupun viral, Israel dan Palestina, ini sudah berlangsung ratusan tahun. Perebutannya gara-gara itu, ingin merebut Masjidil Aqsa dan juga ingin merobohkan Masjidil Aqsa, yang mana orang Israel ataupun orang Yahudi mempunyai keyakinan kuat. Nih dasarnya ada dalam kitab suci mereka, nah, yang terdapat di dalam peti sakinah tadi yang peninggalan Nabi Sulaiman, bahwasanya di sini nanti harus dibangun kuil Sulaiman namanya, kuil sebagai rumah kebesaran umat Yahudi, dan itu harus dibangun menurut keyakinan, tapi dengan merobohkan Masjidil Aqsa. Ingin membongkar apa yang ada di dalam Masjidil Aqsa itu, pengen dibongkar.
karena di situ ada peninggalan leluhur-leluhur kami, diantaranya leluhur Nabi Sulaiman menurut keyakinan mereka. Petinya itu ada di dalam Masjidil Aqsa, di dalamnya. Jadi kudu bongkar, dikeruk gitu, dihancurin. Nah, umat Yahudi seperti tadi bahwasanya adalah umat yang sering terusir. Oleh karenanya di dalam mempertahankan keyakinan itu, umat Yahudi seringkali Masya Allah bekerja sama ya dengan ibaratnya negara-negara yang mana notabene beragama Yahudi pula ya. Kita baca dalam sejarah sekitar tahun 1912 yang mana ini menjadi awal daripada terjadinya pendudukan orang-orang Yahudi di Palestina. Ketika ibaratnya orang-orang Yahudi yang ada di Jerman ini dibantai habis oleh Nazi, oleh Hitler, habis orang Yahudi, dibantai habis-habisan, pada kabur, terusir mereka dari negara Jerman. Kemudian merengek-rengek meminta ibaratnya tempat berlindung, datang ke Palestina ya, mengaku bahwasanya ini nenek moyang saya ini dari sini. Kalau kata kita bilang mah, nih saya nih lahirnya di sini, di GSR, tuh ayahnya sih kasih tempat dikit mah, begitu tuh, dikit aja dikit, lahirnya di sini lahirnya. Ya. Nah akhirnya diberikan tuh sepetak tanah oleh ibaratnya pemerintah Palestina saat itu, sepetak tanah doang ya. Kemudian udah dikasih hati malah minta jantung. Setelah itu, setelah penempatan ternyata orang-orang Yahudi tadi, orang-orang Israel tadi sudah menyiapkan rencana besar bahwasanya bukan hanya sepetak yang diinginkan oleh orang Yahudi, ternyata ada misi besar. Ada misi besar untuk mengambil alih daripada penguasaan Masjidil Aqsa yang ada di jalur Gaza. Ya, jalur Gaza itu perang, artinya jalur perang, karena di situ ada sekat, ada tembok, ada batas yang menjadi ya batas antara wilayah orang Yahudi dan orang Palestina yang dibuat oleh orang Israel. Yang mana ya tadinya awalnya tidak ada. Mereka tadinya numpang. Makin banyak orang-orang Yahudi yang ada di luar Palestina, semuanya berduyun-duyun datang. Tujuannya adalah untuk membangun koalisi kekuatan untuk mengambil Masjidil Aqsa. Niatannya tadi untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, ingin mengetahui dan mengambil peti peninggalan Nabi Sulaiman. Itu tujuannya mah ya. Dan tentunya Masya Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam keyakinan kita bahwasanya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani selamanya tidak akan ridha akan ajaran agama Islam.
dengan dalih ingin mengetahui peti peninggalan Nabi Sulaiman, tetapi sejatinya bukan hanya itu. Tetap ada misi besar selain itu, untuk menghancurkan Islam. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu akidahnya sama dengan kita, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Secara fikih juga sama, bermadhab Syafi'i. Makanya wajar saudara-saudara kita Palestina dengan orang Indonesia itu udah kayak saudara bener, keluarga dekat bener. Ya karena dari zaman dulu orang-orang Indonesia itu Masya Allah sudah ibaratnya luar biasa, banyak membantu dan menolong orang-orang Palestina, ngakui. Dan sudah banyak didirikan rumah sakit di Palestina. Ya, Masya Allah. Tetapi Masya Allah, ya, kejadian kemarin-kemarin luar biasa, sangat ibaratnya membuat hati kita menangis melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah Pak, ribuan yang meninggal. Kalau Hamas menyerang ibaratnya Israel, itu yang diserang apa? Batalion ataupun kem-kem untuk inian tentara-tentara gitu. Ya, tempat persenjataan yang diserang tuh, yang dibom, yang di apa itu pakai rudal itu. Artinya tempat-tempat yang memang di situ ada tentara Israelnya, bukan warga sipil. Tetapi apa kalau Israel, Masya Allah, naudzubillah, yang diserang itu sengaja rumah sakit. Ya, bahkan ada beritanya tuh toko roti terbesar yang ada di Gaza dibom. Jadi sengaja membunuh, bahasa ininya genosida gitu ya, pembunuhan berantai, membumi, hanguskan, ya, menghancur leburkan, pokoknya biar nggak ada sisa, begitu maksudnya. Bahkan ancaman Israel pilihannya al-hijr awil maut, pilihannya yang diberikan kepada orang-orang Gaza Palestina, pindah atau mati. Masya Allah, yang tadinya cuma dikasih tanah sepetak untuk buat numpang karena mereka merengek dan mengemis, tetapi Masya Allah kesini, Masya Allah makin menjadi. Itulah brengseknya orang Yahudi, dikasih hati minta jantung. Dan memang sengaja hal itu dilakukan, tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam. Makanya wajar kenapa Israel mendapat backing dari Inggris, mendapat backing dari Amerika, karena notabene yang mengatur dan mengisi pemerintahan yang ada di Amerika dan Inggris itu adalah dipegang orang-orang Yahudi. Ya, makanya mudah-mudahan dengan banyaknya doa yang dipanjatkan oleh kita bangsa Indonesia dan saudara-saudara kita umat muslim sedunia untuk membantu daripada rakyat Gaza di Palestina. Kalau kita belum mampu berjuang pergi ke Gaza, minimal berikan sedikit harta kita untuk membantu Gaza. Kalaupun belum mampu, minimal kita sumbangkan doa untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan
Sekalipun dengan doa Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada rakyat Gaza. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota keselamatan. Kalau di sini ada yang namanya Aceh Darussalam, ya karena mereka bahasanya Ibrani, jadi agak beda begitu dengan bahasa Arab. Yang di dalam bahasa Arabnya Darussalam, kota atau tempat keselamatan. Sempat diganti dengan nama Ilya, ya, dengan nama Ilya, ya. Tujuannya adalah ya tadi sebagai nama yang melekat yang diberikan oleh orang-orang Yahudi biar jauh daripada kata nama Yerusalem, karena ada salam-salamnya itu berbau Islam gitu ya. Diganti oleh mereka dengan nama Ilya. Makanya orang-orang Yahudi lebih kenalnya, khususnya pendeta-pendeta Yahudi itu namanya Ilya, bukan Yerusalem, ya. Makanya ketika ibaratnya Kanjeng Nabi ditanya dan menjelaskan bahwanya Kanjeng Nabi ini sehabis menjalankan peristiwa Isra Mi'raj bahkan sempat mampir ke Baitul Muqaddas, ya, sempat mampir ke ibaratnya Yerusalem. Pendeta Yahudi, orang-orang kafir Mekah itu bertanya, Yerusalem, Ilya, apa kota Ilya? Maksudnya adalah ya kota Ilya, ya nama lain daripada Yerusalem. Di dalam Masjidil Aqsa ataupun di Yerusalem memang ini adalah kota suci bagi tiga umat. Yang pertama kota suci bagi umat Yahudi. Umat Yahudi merasa ini dulu nenek moyang saya di sini, Nabi Sulaiman ataupun nabi-nabi yang lebih awal daripada Nabi Sulaiman di sini. Kerajaannya, kekuasaannya di sini, di Yerusalem. Ya makanya kita, kata orang Yahudi ini, sebagai anak cucunya wajar dong nempatin lagi atau milikin lagi. Nah, kemudian kata orang Nasrani, di sini nih, ini tempat kelahiran Yesus Kristus. Kalau dalam Islam disebut Nabi Isa alaihi, di sini lahirnya. Ya, Bunda Maria bertempat tinggal di area ini. Makanya wajar dong kata orang Nasrani, orang Kristen. Kita berhak juga ya untuk mengambil ataupun memiliki Yerusalem. Kata kita umat Islam, kita pun merasa berhak untuk menjaga yang namanya Yerusalem karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa, masjid yang ibaratnya masjid yang mana mendapat urutan ketiga yang mulia setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa yang disebut-sebut oleh Kanjeng Nabi sebagai masjid yang mulia, ya, dan pahalanya luar biasa, ya, tidak jauh beda dengan pahala kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita sholat di Masjidil Haram
2 rakaat bandingannya 1000 rakaat kalau kita sholat di GSR. Masya Allah. Bapak-bapak pengen sholat di Masjidil Haram, lewat haji ataupun umrah pengen gitu Pak. Berarti kalau diem aja berarti kayaknya nggak ada niatan ini. Mudah-mudahan ada nasib walaupun belum ada kemampuan saat ini. Kalau Allah sudah nasibkan, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Mudah-mudahan Allah nasibkan kita bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Masjidil Aqsa. Ya siapa tahu kalau Allah memberikan ibaratnya nasib kepada kita, kita bisa berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ya secara kesimpulan saja, ini peristiwa-peristiwa ataupun konflik perang yang terjadi antara Palestina dan juga Israel, sejatinya memang kita selaku umat Islam untuk selalu memberikan dukungan ya, dukungan baik moral ataupun material untuk mendukung saudara kita di Palestina, karena ini sejatinya adalah tadi pembunuhan atau penghabisan ya, biar orang-orang Islam di Gaza habis, terusir, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kalau Masjidil Aqsa sudah dikuasai oleh orang Yahudi, maka tidak mungkin, bukan tidak mungkin, Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun bisa dikuasai oleh orang Israel ya, karena orang Israel ya begitu maksudnya, untuk menghancurkan Islam ya. Masya Allah, pinternya lagi orang Israel, orang Yahudi membuat berita-berita fitnah, berita-berita hoax yang disebarkan sengaja di medsos itu kan, bahwasanya mereka yang ditindas, mereka yang dijajah, mereka yang ibaratnya intimidasi dan lain sebagainya. Padahal fakta itu sebaliknya. Masya Allah. Hadirin jamaah kerana rahimakumullah ya, banyak sekali para syuhada yang mati di medan syahid, banyak sekali anak-anak yang kehilangan orang tuanya yang meninggal di medan syahid ya. Masya Allah ya, dengan kejinya orang-orang Israel membantai baratnya saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit saja dibom. Masya, yang ada di sekolah-sekolah dibom, yang ada di tempat-tempat ibaratnya sipil dibom. Jadi dengan sengaja ingin menghancur leburkan dan menghabiskan umat Islam. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin khairul masalin hamdan ya fi ni'mati mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultanik. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma akhdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din
ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jasa kepada Ustadz Mihdar yang sudah 1 jam tadi ya menyampaikan terkait sejarah dari Baitul Maqdis. Sudah disampaikan juga bahwasanya sudah ribuan syuhada yang berjatuhan di sana, tidak memandang usia, jenis kelamin dan tempat, rumah sakit, masjid, bahkan gereja pun dihancurkan. Jadi hampir dibilang tidak ada tempat yang nyaman untuk berlindung. Kita tadi juga sudah mendoakan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tinggal kepada kita kontribusi apa lagi yang dilakukan. Setelah Bapak mau seandainya mau donasi dimanapun, niatkan untuk Palestina, tafadhol silakan saja. Kita kemampuan kita sampai situ ya kita upayakan sampai situ. Jangan pernah putus untuk mendoakan saudara kita di Palestina. Saya juga kalau ngeliat anak-anak kecil kalau di sana sampai kehilangan orang tuanya, sampai terluka parah, membayangkan kembali posisi tersebut ada di posisi kita, anak-anak kita terluka atau kehilangan kita, itu sangat menyentuh ya kalau seandainya kita membayangkan atau memposisikan dalam kondisi tersebut. Baik, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan dengan meniatkan thalibul ilmi pada hari ini, Allah ganjar pahala yang sangat besar dan Allah hapus dosanya dan Allah bukakan pintu-pintu hidayah lainnya kepada Bapak-Bapak sekalian agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya masjid yang setelah kita bangun sejauh ini yang sudah hampir menghabiskan 2 miliar ini, mudah-mudahan tidak hanya bangunannya saja tapi aktivitasnya juga terbangun dari segi unsur uruhiyah dan sebagainya. Baik, kita tutup aja pertemuan hari ini. Mungkin sesi tanya jawabnya bisa lebih santai di luar ya. Kita ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Mihdar dan Bapak-Bapak sekalian, dipersilakan saja. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.